Gimana? Si Cece dicari polisi kenapa ini? Ini ceritanya kan dulu waktu 2015 itu kan aku sama kakak ipar aku kan daftar ke sini itu kan bareng Mas Andro. Terus? Nah, terus Cece saya itu kan kakak ipar itu dia beruntung karena ada majikan yang mencari dia mau cepet-cepet. Dia 2 bulan udah terbang. Aku yang di rumah itu 1 tahun baru mau terbang. Nah, udah di sini saya udah disepotongan. Dia tuh mau pulang karena nggak cocok sama majikannya katanya. Nah, terus saya udah lanjut di sini. Dia pulang, dia di rumah punya anak. 2 tahun lagi dia kesini lagi jaga nenek. Dulu dia di Cungsawan. Terus dia tuh terus aku dapat kabar tuh dari rumah kan aku tanya sama anaknya, mak kamu tuh kerjanya di mana sih kok nggak pernah SMS, nggak pernah kasih kabar ke aku. Kita kan sama-sama di Hong Kong, jadi kita kan pengen tahu kabar dia gimana gitu kan, Mas Andro, yang namanya satu rumah kan kita kontak-kontak gitu kan. Nah, saya tanya anak dia, mak kamu tuh kerjanya di mana sih, sibuk amat. Nah, anaknya tuh dia ngomong, kerjanya di restoran katanya. Waduh, ngomong apa sih? Kamu tuh bohong gitu kan. Udah berapa hari lagi aku tanya sama suaminya, emang bener emang bener itu si kakak ipar kerjanya di restoran? Iya, dia kerja di restoran. Bohong ah. Orang ini yang mau di restoran tuh di restoran, bohong. Orang saya aja nggak bisa kok kerja di restoran, dia kok bisa? Terus saya tuh tanya suamiku, katanya itu si kakak ipar kerjanya di restoran, emang bener ya? Iya, orang dia sendiri yang ngomong kok di restoran katanya. Terus aku tuh curiga kan, Sandro, kok bisa dia kerja di restoran? Nah, lama-lama saya tuh cari tahu sama suaminya. Saya tuh tanya, emang benar ini si dia tuh kerja di restoran? Iya, dia itu kabur dari rumah gitu, dari rumah majikan gitu. Makanya kok bisa dia kerja di restoran? Saibun lagi, kerjanya kan gede, gajinya gede gitu. Terus saya tuh mau minta nomor dia, dikasih sama si suami dia, dikasih. Terus aku di sini tuh udah ketemu sama dia beberapa kali. Nah, terus kok ini nggak dijawab lagi ya? Aku tanya lagi sama suaminya. Terus si ini di mana ya? Kok nggak bisa lagi dihubungi? Padahal aku mau ngomong banyak panjang lebar loh sama dia. Terus dia udah ketangkep katanya. Kapan? 2 hari yang lalu. Dia lagi di perjalanan naik bis, dia ditangkap. Terus sekarang dia di kantor polisi. Nah, kata suaminya tuh kok di imigrasi, Mas Sandro. Terus? Ya, terus aku tuh kan tanya sama si suami, nggak di imigrasi orang udah ditangkap ya di kantor polisi. Orang dia ngomongnya di imigrasi kok, mana ada. Nah, terus itu yang saya mau tanyakan sama Mas Sandro itu, kalau mau ke kantor polisi, tanya ditangkapnya itu karena apa, kapan, terus apa aja persyaratannya, Mas. Mas Sandro enggak ngerti lo bapak. Oke. Jadi ini kan sampai nyari dia posisinya di kantor polisi apa di penjara kan kayak gitu tuh. Benar. Sekarang sampai adik ipare, berarti iya. Berarti adik bojo. Oh, dia adik bojo. Nah, saya adiknya dia. Sampean adiknya dia. Sampai dia kan kakak ipar gitu. Lah iya, berarti dia kakak ipar itu kan berarti bojone sampean itu adike dhek toh? Iya, benar. Nah, sekarang keluarganya nyari apa enggak? Dia keluarganya dia
sebetulnya mau nyari, cuman kan dia udah pasrah gitu. Dan sebagai saya adik di sini kan mau mencari keadaan dia. Ya gitu. makanya saya tanya dulu, saya kenapa? Sampean jawabnya jangan belajar panjang. Saya tanya, kan yang jadi suaminya itu kan yang di Indonesia. Iya. Nah, kalau suaminya di Indonesia itu begini, sampean minta surat dari suaminya, surat nikah sama suaminya, ya kan? Nah, jadi nih suamine sampean itu kan adike sing iki kan, adike sing mlebu kombong iki kan. Iya, Nah, benar. kan kakaknya wis mecah-mecah kabeh kan. Soalnya kan kita harus menunjukkan bahwa sampean ini adik iparnya gitu loh. Menunjukkan ke KJRI sampean ini adik iparnya, ada hubungan. Makanya sampean harus bawa surat, ya kan? Yang sampean karo bojone DE itu adike, sampean itu adike bojone. Gitu loh. Jadi sampean bisa ke KJRI itu, bisa menanyakan posisinya di penjara mana. Karena kasusnya sudah ketangkep. Tapi kan sampean harus membuktikan bahwa benar-benar sampean saudaranya, karena KJRI kan nggak gampang. Iya, memang. Jadi memverifikasi datanya, makanya sampean harus bawa. Kalau ada kakane sampean dulu yang pernah ada ya kopi atau apa yang sampean itu ternyata adik bojone DE, itu lebih valid. Yang pertama itu. Kakak satu keluarga gitu ya? Iya, kan artinya kan hubungannya sampean itu jelas adik ipar gitu loh. Yang menunjukkan yang menunjukkan sampean itu adik iparnya yang di penjara. Nah, yaitu sampean pikirkan caranya dapat dokumen itu bagaimana, terus sampean bawa ke KJRI, saya adik iparnya. Jadi saya ini peduli, ya kan, saya mau menginformasikan karena orang yang di Indonesia mumet gitu loh. Iya. Atau namanya bojone iku nggawe surat, ini ada adik saya yang adik ipar saya, ini adik saya kandung yang posisi di Hong Kong, sedangkan istri saya itu masuk penjara, ini buku nikah saya, adik saya ada di Hong Kong dan mau membantu kami untuk bisa ngobrol atau apapun sama yang mbaknya yang bersangkutan yang masuk penjara. Baru nanti sampean akan diinfokan. Nah, ketika diinfokan sampean minta izin juga, minta tolong kalau sudah ketemu penjaranya mana, nomor penjaranya berapa, sampean bisa berkirim surat atau sampean titip pesen, ini nama saya, ini KTP saya. Jadi nanti kalau mau jenguk, minta tolong saya dimintakan izin juga untuk agar bisa besuk atau jenguk. Karena menjenguk itu harus permintaan yang di penjara. Iya sih. Kalau nggak permintaan yang di penjara kan kita nggak bisa jenguk. Tapi KJRI Pak KJRI punya jadwal setiap 1 bulan atau 2 bulan sekali itu menjenguk ke penjara, memastikan kondisi dan keadaannya mereka baik-baik saja. Itu kan prosedurnya Hong Kong. Prosedurnya Hong Kong. Jadi pemerintah Indonesia harus mengetahui. Makanya kan ada jadwal menjenguk, entah 1 bulan sekali, entah 2 bulan sekali. Nah, sampean minta izin sama yang ada di KJRI. Ini nama saya, Pak, tolong disetorkan. Ini nama kakak ipar saya. Kalau sampean pegang KTP-nya dia kan enak. Oh, langsung ero KJRI. Oh, namanya ini tapi, ya, gitu. Maaf Mas Sandro. Tapi kalau KTP kayaknya nggak ini sih, cuma nama sama saya punya foto dia aja sih. Kalau KTP nggak ada. Nah, kalau KTP nggak ada ya terus bingung KJRI wong datane sakmono mbiyane 170.000 Sampeyan gak oleh KTP-ne DE terus piye? Sampeyan harus itu yang aku bingungin. Sebentar, gampang kalau cari KTP-nya dia. PT-nya dulu dia berangkat di mana? Kalau aku sebutin PT-nya boleh nggak? Nggak usah. Sampeyan cari tahu di PT itu. PT itu pasti punya dokumen dan datanya dia. Tapi di tempat mananya aku nggak tahu sih.
Mbak, sampean tanya suaminya. Aku ngerti sampean orang baik, mau bantu. Tapi alurnya kan sampean harus tahu, bener nggak? Iya, benar. Alurnya kalau sampean nggak tahu ya podo ae, sampean berbuat baik, tapi ra ngerti carane terus piye? Lah dipikir berbuat baik itu penak. Terus ditampungnya ambek wong remuk-remuk ini penak, ya nggak penak. Tapi bagaimanapun kita tetap ingin berusaha menjadi manusia yang baik. Nah, sampean tak kasih tahu jalannya gitu, KTP. Kalau enggak, kalau sempet sampean tahu agennya di mana, tanyakan ke agennya. Kan jarine ambek sampean sak PT, sampean sak PT, budale dhisik kono timbangane sampean. Ngomong gak ero, tak cowcuk bun-bunane sampean. Bukan, ini Mas Sandro, kan dia tuh berangkat dulu, tapi saya tuh dilimpahkan ke agent lain, bukan ke agent dia. Tapi PT-nya kan sama. PT-nya enggak. Loh? Aku cuma dititipin aja di PT Indonesia, enggak ada PT. Nah terus dia PT-nya ada nggak? Tahu nggak PT-nya? Kalau di sini aku tahu namanya PT, cuman tempatnya itu yang aku nggak tahu di mana. Ya dicari di googling ya, tanya suaminya, koordinasi sama suaminya. Kalau mau suaminya juga nelpon KJRI. Suami sampean harus menunjukkan ke KJRI bahwa dia memang keluarganya dan suaminya. Terus KTP-nya sampean kasih tahu ke suaminya, suruh kirim juga ke KJRI. Ini ada nanti adik ipar saya yang mau ngurusin di sana, Pak, gitu. Oh, gitu. Terus bojone masih sampean petugasnya KJRI sopo sing mbok telepon kongkon nakoki. Tanyain petugasnya siapa, lah tanggal berapa teleponnya. Nah nanti sampean kan tinggal dikasih tahu sama masih adik sampean apa masih sampean. Sampean dikasih tahu masih sampean, "Dek iki aku telepon nang KJRI, petugasnya jenenge bla 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 bla. Tanggal sakmene jam sakmene. Wis KTP-mu tak kirimno DE. Kapan sampean libur tinggal golekno bapak iki ngono. Adik ipar saya nanti mencari bapak siapa lah, ngono kan penak." Oh iya. Soalnya kalau begini kan udah jelas. Soalnya kunci, sekali lagi kunci, ya kan? Kuncinya sekali lagi itu di KJRI. Kalau orang-orang di penjara itu nggak mungkin data itu nggak ada. Kalau dia di penjara, dia masuk kasus di polisi, itu pasti ada datanya di KJRI. Nggak mungkin enggak, karena Hongkong iki wong endi sing kecekel wong Indonesia langsung surati KJRI ini. Kalau kemarin-kemarin majikanku tuh nyaranin gini, kamu tanya aja ke kantor polisi. Cuma aku ngomongnya kan belum begitu lancar bahasa sini. Jadi kalau mau tanya ke kantor polisi aku takut sendiri. Kalau ke KJRI kan kita sama nanti le pingko guana Mesia di kono ngono mumet nah sampean. Mangane ke KJRI aja. Iya. Ya, bojone sampean suruh telepon dan bojo sampean suruh nginbox terus dokumennya bojone yang menyatakan bahwa status bojone ngono lho. Oh iya. Kalau sampai saya tanya. Kalau sampean iso oleh KTP-ne DE juga ya kan. Hubungannya sampean karo DE itu adik ipare, sampean tinggal nggowo aja ke KJRI. Saya ini adik iparnya, saya istri adiknya yang bersangkutan kan gitu. Iya, Nah, baru KJRI baru mau memberikan keterangan. KJRI ku nek kita nggak punya dokumen pendukung data-data kita itu siapa dan hubungannya siapa yang di penjara itu nggak bakalan ngasih tahu. Iya sih, memang ini kan privasi ya Mas. Nah, privacy, undang-undang privacy Hongkong itu ya begitu. Makanya kalau bojone nah, sing sangar ngene lho ceritane sampean iki. Kerja nang restoran bojone memberikan dukungan. Nah, iya nang restoran itu loh, itu sing luar biasa. Sebetulnya tuh si suami itu udah mengingatkan suruh pulang aja kalau dia visanya udah habis, karena kalau dia hidup di luar itu kan susah. Ya, terus si istri itu dia ngomongnya kan, kamu tahu kan, kamu sendiri kan tahu suamiku kerjanya tuh gimana.
Sehari aja Iya. kalau ada kerja sedikit katanya. Terus dia itu nekat kerja di luar. Ya wes tau wes. Itu nggak perlu, itu urusan mereka membicarakan ya. Aku cuman ngomong bahwa posisi overstay itu suaminya tahu gitu loh. Ya wes, berarti ya nggak perlu panik kalau sekarang dicekel dan semuanya, ya wes kan artinya tinggal ke KJRI penjaranya nomor berapa, dikirimin surat. Nah, setelah dikirimin surat, karena kalau sudah ada nomor penjaranya dan nama KTP-nya lengkap, kita juga bisa bersurat ke penjara itu. Saya selaku saudaranya, walaupun bukan saudara itu, ketika alamatnya sudah dapat, dia nama itu di penjara nomor itu kan alamat sudah dapat, karena alamat itu kan tidak di-share oleh pihak penjara ke siapapun, tetapi ke pemerintah Republik Indonesia di-share. Jadi dibagikan infonya ke pemerintah Indonesia. Lah, otomatis kalau sampean kirim surat ke dia, berarti taunya sampean kan dari pemerintah Indonesia atau dari yang bersangkutan. Yang bersangkutan sendiri yang ngasih info. Harusnya nanti gini, soalnya gini Mbak, setelah ketangkep dia masuk penjara, dia itu diberikan kertas untuk menulis atau ditanyai nomor telepon yang bisa dihubungi. Jadi dia disuruh berkirim surat ke keluarganya yang di Indonesia. Itu prosedur. Orang yang setiap di penjara itu, prosedur penjara itu begitu. Jadi dia nulis surat lah. Kadang enek sing gelem nulis, enek sing gak gelem. Kadang enek sing nulis surat tidak ditibakno nang keluargane, karena keluarganya nggak tahu posisi dia di Hongkong kan overstay. Kadang kayak gitu, itu yang agak sedikit repot. Keluarganya tadi goleki. Bisa dipahami nggak? Iya, bisa. Nah, kalau dia nanti nulis surat bener, ya suratnya pasti akan nyampe di keluarganya. Oh iya. Nah, ketika suratnya surat nyampe di keluarganya, ya baru kita tahu nomor penjaranya begitu. Tapi kok ini, kalau saya SMS lewat WhatsApp itu terkirim, cuma nggak dibales. Cuman terus ini kalau saya telepon ke dia itu berdering tapi nggak diangkat. Terus ini ada SMS ke sini tuh bahasa Inggris, nanti saya kirim ke Mas Sandro. Itu artinya apa? Aku nggak paham bahasa Inggris. Pakai Google Translate loh Mbak, di screenshot masuk Google Translate kan akhirnya bisa ditranslate ke Inggris Indonesia. Itu kan jadinya sampai ngerti. Ayo belajar, ayo semangat belajar, ben pinter. Baik. Ben nek kena urusan kayak gini gak bingung. Oke. Sekarang udah jelas Mas Sandro. Makasih. Ya, oke. Wes, sudah jelas kan? Sudah paham kan? Jadi orang baik itu begitu, Mbak, repot ya. Makanya gak banyak orang yang mau jadi orang baik. Gitu. Nek saya orang nggak baik, nek aku orang nggak baik, bengok kayak gitu Mbak. Oke, siap? Oke, siap. Ya, sehat selalu ya, semangat. Amin. Tetap semangat jadi orang baik, oke? Iya, oke. Yo, matur sembah nuwun. Yo, bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, adik iparnya bingung ya, Mbak Yune overstay ya apapun itulah. Wes, intinya sekali lagi buat teman-teman semuanya, hati-hati di Hongkong. Saya tidak mau diskredit. Ngerti nggak artinya? Bojoku ngerti nggak diskredit? Menyalahkan sebelah pihak. Betul? Yes, mendiskreditkan. Jadi kredit itu kan minus, kredit itu minjem. Jadi tidak boleh kita mendiskreditkan, mempersepsikan bahwa orang itu salah gini-gini ya. Semua situasi ekonomi dan kondisi beda-beda dan macam-macam. Tugas kita hanya menghormati. Gak boleh ngejudge, gak boleh ngelokno, gak boleh maidu. Podo bongsone. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.